Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini saya bagikan kisah mimpi tentang keadaan spiritual seorang ibu rumah tangga yang tinggalnya di Kalimantan, yang pernah mendapatkan bimbingan jarak jauh dari saya tentang ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Namun hanya sekali berteleponan dengan saya beserta suaminya secara online. Beliau saya anjurkan untuk mengamalkan sholawat ya sayyidi ya Rasulullah, yang artinya wahai pemimpin, wahai Rasulullah, yang mana sholawat itu dilakukan untuk bermujahadah, berjuang dengan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu untuk membersihkan hatinya, yang kemudian nanti akan mudah mencapai kemakrifatan kepada Allah. Dalam perjalanan mujahadahnya, Fulani itu mengalami mimpi tentang keadaan spiritualnya. Fulani bermimpi mencari air untuk berwudu, lalu bertemu sebuah sungai yang airnya jernih. Di tengahnya itu ada jalan setapak. Fulani melewati jalan setapak itu untuk menuju sungai yang jernih itu. Kemudian di dalam mimpi itu berganti suasana. Tiba-tiba visualnya itu di tempat yang berbeda. Fulani melihat di dalam mimpi itu ada temannya, ya, yang mau lewat di depan rumahnya. Saat melewati rumah tetangganya, temannya itu mengajak Fulani untuk sholat. Semakin temannya itu mendekati rumah Fulani, Fulani melihat bahwa temannya itu memakai baju hitam penuh manik-manik. Kemudian Fulani masuk ke dalam rumahnya menghindari temannya itu karena ada perasaan khawatir dibuli, khawatir diolok-olok ya oleh temannya itu, karena Fulani memiliki mukena yang warnanya sudah kecoklatan, sehingga karena pakaian temannya itu ada manik-maniknya, dia ingin mengganti mukena yang sudah warnanya kecoklatan dengan mukena baru yang berwarna putih bersih. Kemudian Fulani terbangun dari tidurnya. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpi tersebut? Pada mimpi yang dialami Fulani itu terdapat beberapa simbol yang mengandung makna tersirat. Pertama, ada simbol Fulani itu mencari air untuk berwudu. Itu bermakna bahwa Allah memberikan petunjuk kepada kita semua sekarang bahwa Fulani yang bermimpi itu sudah melakukan ketaatan, ya, dari sudut pandang Allah, mau melakukan ketaatan. Kemudian simbol jalan setapak menuju sungai yang jernih. Jalan setapak itu adalah simbol perwakilan, ya, dari makna bahwa Fulani itu untuk menuju sungai yang jernih, yang mana sungai jernih itu adalah simbol perwakilan dari keridhaan Allah. Fulani harus melalui perantara, wasilah. Makanya di tengah sungai itu ada jalan setapak untuk dilewati oleh Fulani. Fulani harus melalui perantara, yaitu seorang pembimbing. Di saat itu pembimbingnya adalah saya. Karena Fulani itu di mimpinya masih belum mencapai sungai yang jernih, itu bermakna bahwa Fulani masih harus menjalani mujahadah, berjuang sungguh-sungguh, melakukan ketakwaan, ya, dengan tarekat yang saya ajarkan di waktu itu, agar sampai kepada keridhaan Allah yang diberikan simbol perwakilan dengan visual sungai yang jernih. Dalam mimpi tersebut juga diperlihatkan oleh Allah ada visual temannya Fulani, ya, yang mengajak sholat memakai baju hitam penuh manik-manik. Itu bermakna bahwa temannya Fulani itu keadaan spiritualnya dari sudut pandang Allah masih ada keburukan, masih ada kemunafikan. Jadi kalau di dalam mimpi itu ada simbol warna hitam, baju hitam, kulit hitam misalkan, itu maknanya buruk, karena terkait firman Allah tentang orang-orang kafir nanti di akhirat wajahnya menghitam, muram. Sedangkan
baju yang penuh manik-manik itu memiliki makna bahwa temannya yang mengajak sholatnya, di samping dia ada keburukan, ada kemunafikan, dia masih tergolong orang yang menyukai pernak-pernik dunia, ya, tenggelam dengan kenikmatan duniawi. Nah, itulah kemunafikannya. Kemudian di dalam mimpi itu, ketika fulani itu melihat temannya memakai baju yang dari sudut pandang fulani adalah bagus dari sisi lahiriahnya, akhirnya fulani menghindari masuk ke dalam rumahnya. Ada perasaan khawatir dibully, khawatir diolok-olok oleh temannya itu, ya. Jadi itu bermakna bahwa fulani ibadahnya belum benar-benar lillahi ta'ala. Dia masih terpengaruh dengan penilaian manusia. Makanya di mimpi itu, pada visual yang terakhir, dia ingin mengganti mukena yang warnanya kecoklatan dengan mukena yang baru yang warnanya putih bersih, karena sudah terhasut dengan penampilan temannya yang memakai baju hitam penuh manik-manik. Nah, itulah makna mimpi tentang keadaan spiritual fulani, yang mana hal itu terkait dengan pengajaran ilmu hakikat yang terdapat di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat milik wali Allah yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri. Allah berkata, berkalam hakikat di dalam kitab tersebut, andaikan engkau bisa menjadi baik untuk sesuatu, niscaya tidaklah aku menyatakan wajahku bagimu. Yang bermakna, andaikan engkau berbuat sesuatu agar terlihat baik dengan tujuan kepada selainku, maka pasti aku tidak akan mengangkatmu kepada derajat kedudukan yang tinggi sebagai ahli hadiratku, yaitu kedudukan tertinggi yang memahami ilmu hakikat, kebenaran yang hakiki, karena engkau telah mempersekutukanku dengan selainku. Kalam hakikat tersebut ada kaitannya dengan firman Allah di dalam Al-Quran tentang dosa pelanggaran kesyirikan atau mempersekutukan Allah. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Surat An-Nisa ayat 48. Kesimpulan hikmah dari mimpi tersebut adalah nasihat bagi kita semua sekarang yang telah mendengarkan takwil mimpi tersebut, agar kita tidak mempersekutukan Allah dengan apapun dalam peribadatan kita. Semisal kita memang punya baju ibadah yang warnanya sudah usang, gak usah pedulikan omongan orang lain jika memang belum punya yang baru. Yang penting masih layak pakai dan suci dari najis. Namun ketika kita sudah memiliki yang baru, maka niatnya jangan karena malu dilihat orang lain, tapi niatkan karena malu dilihat oleh Allah yang Maha Suci. Sangat berbahaya jika ibadah kita ditujukan karena ingin dilihat baik oleh manusia, nanti amalnya bisa ditolak oleh Allah dan berakhir di neraka, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim bahwa ada orang yang dermawan, ada orang yang ahli baca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, ada orang yang mati syahid, dan ada orang alim, yaitu orang yang ahli ilmu agama. Semuanya masuk neraka karena mereka semua beribadah lahiriahnya saja, namun hatinya berbuat syirik khafi atau syirik yang samar, yaitu mempersekutukan Allah, ingin dipuji manusia. Makanya Allah tidak menerima amal lahiriah seperti itu, karena melanggar syariat Allah, telah mempersekutukan Allah dengan selain Allah. Semoga mimpi yang dialami fulani menjadi hikmah bagi kita semua. Begitu juga dengan fulani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.